Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu praktikum termodinamika dengan judul kalor pembakaran naftalena. Tapi sebelum kita mulai sesi praktikumnya, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu konsep-konsep yang kita butuhkan pada praktikum ini. Baik, kita mulai konsep yang pertama. Saya akan jelaskan konsep yang pertama dulu tentang energi reaksi kimia. Ya, oke. Di kimia, di termodinamika, kalau kita ingin menentukan energi reaksi kimia, kita sebenarnya bisa menggunakan dua cara. Pertama, kita bisa menentukannya sebagai delta U, atau kita bisa menentukannya sebagai delta H. Delta U itu adalah perubahan energi dalam, sementara delta H itu adalah perubahan entalpi, gitu ya. Oke. Untuk yang delta U ini bisa kita tentukan secara eksperimental dengan cara praktikum di lab dengan syarat dia harus isohorik. Ya, isohorik itu apa? Volume tetap. Ya. Nah. Sementara untuk yang kedua ini delta H entalpi ini bisa kita tentukan kalau kondisinya secara eksperimental ya, kondisinya isobarik. Ya. Oke, isobarik atau tekanan tetap. Ya, tekanan tetap. Nah, di praktikum kita nanti kebetulan kita akan menggunakan bom kalorimeter ini, ya. Ini adalah sistem reaksi kimia yang sudah didesain pada volume tetap, ya. Jadi itu volumenya tetap atau isohorik, ya. Sehingga praktikum kita pada pagi hari ini kalor pembakaran naftalena itu akan kita tentukan ya, pada kondisi volume tetap ya, sehingga nanti yang kita tentukan kalau pembakarannya energinya adalah yang delta U ya pada volume tetap. Oke. Apa yang dimaksud dengan delta U? Delta U kalau teman-teman masih ingat di termodinamika, di kuliah termodinamika, delta U itu adalah Q kalor plus W ya. Di mana W itu adalah P dikali delta V ya. Nah, karena kondisi volume tetap ya, maka delta V sama dengan 0 ya. Sehingga delta U sama dengan Q plus P dikali 0 atau delta U sama dengan Q plus 0 atau delta U sama dengan Q ya. Oke. Nah, sehingga untuk menentukan nanti berapa energi reaksi kimia dari reaksi kita, naftalena, ya, kita cukup menentukan Q-nya. Ya, kalau kita tahu Q-nya, maka kita akan tahu berapa delta U-nya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya jelaskan sebelum kita masuk ke sesi praktikum, teman-teman perlu tahu tentang reaksi naftalena. Rumus kimianya seperti ini. Ya, ini naftalena. Ya, kalau kita reaksikan, ini C10H8 ya. Karena ini reaksi pembakaran, maka dia akan bereaksi dengan oksigen ya, O2. Hasilnya apa? Hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, ini adalah reaksi yang eksotermis. Eksotermis apa? Reaksi menghasilkan kalor ya, atau panas. Artinya, setelah reaksi ini selesai, maka bom kalorimeter yang kita gunakan ini akan merasa panas ya. Dia akan dapat panas dari reaksi ini ya, sehingga terjadi kenaikan temperatur ya. Kalau kita hitung nanti, maka nanti akan ada dari T1 naik ke T2 ya. T itu temperatur ya, maka nanti akan dapat delta T. Nah, delta T ini yang kemudian kita konversi menjadi kalor atau Q. Bagaimana caranya? Teman-teman sudah tahu Q itu adalah C besar, kapasitas panas sistem dikali dengan delta T ya. Oke. Artinya apa? Kalau kita tahu C-nya, kapasitas panas bom kalorimeter, kita tahu delta T dari perubahan temperatur, maka kita bisa tahu berapa Q-nya. Ya. Nah, problemnya C-nya ini di praktikum kita itu tidak bisa kita tahu dari reaksinya saja ya, kita butuh senyawa standar.
Apa senyawa standarnya? Kita butuh asam benzoat. Ki diketahui. Nah, artinya saya tuliskan dulu C6H5COOH ditambah dengan O2, dia akan menjadi CO2 dan menjadi H2O. Ya, ini sama reaksi eksotermis. Nanti Ki yang dilepaskan itu sudah diketahui. Ya, sehingga kalau kita pakai rumus ini, Q sama dengan C dikali delta T, maka C-nya bom kalorimeter ini, ya, itu adalah C Q per delta T, di mana Q ini sudah diketahui dari sini. Sini sudah tertulis. Di sini tertulis 26.454 mJ per kilogram, ya. Nanti kita masukkan ke sini, kemudian delta T-nya sama seperti ini. Kita masukkan di sini, maka kita akan ketemu berapa C-nya. C-nya ini kemudian kita substitusi ke sini, ya. Maka ini ketemu. Ini ketemu, maka delta U-nya juga akan ketemu. Baik, kita akan masuk ke sesi praktikum. Sebelumnya saya perkenalkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan seperangkat kalorimeter bom ini, ya, termasuk dengan sakelar arus pendeknya. Kemudian kita menggunakan alat yang kedua, ini adalah alat untuk membuat pelet, ya. Kemudian bahan-bahannya, nanti kita akan menggunakan naftalena yang akan kita tentukan kalor pembakarannya, dan kita akan menggunakan senyawa standar asam benzoat yang Q-nya sudah diketahui, dan bahan yang terakhir kita akan menggunakan kawat, ya, ini kawat nikel, ya. Oke, langkah pertama yang akan kita kerjakan, kita ambil dulu kawat ini, ya, kawat nikel ini sekitar 10 cm, kira-kira seperti ini panjangnya, ya. Kemudian kawat ini kita lipat dua seperti ini, ya. Kemudian kita gulung, nanti kita akan dapatkan seperti ini, ya, seperti ini. Setelah itu, ya, kita sudah siapkan alat presnya. Nah, kemudian nanti kawat yang sudah kita gulung ini kita masukkan ke dalam, masukkan ke sini, ya, di situ, ya. Nah, kemudian yang akan kita tentukan terlebih dahulu itu adalah kapasitas panas bom kalorimeter, ya, sehingga yang akan kita bakar terlebih dahulu menggunakan bom kalorimeter itulah asam benzoatnya, ya, agar kita bisa tahu berapa nilai C-nya. Oke, nah ini kita masukkan ke dalam alat membuat pelet. Idealnya kita siapkan sekitar 1 gram, tapi saya yakin kalau teman-teman menimbang itu tidak bisa pas satu gram, ya, sehingga tadi saya timbang ini sekitar 1,02, ya. Tapi berapapun lebihnya itu harus tetap dicatat, ya, sehingga nanti akan masuk ke perhitungan. Ini kemudian kita pindahkan, kita masukkan ke sini, ya. Ini sudah siap kita press. Cara pressnya ini tinggal kita tekan seperti ini, ya, dengan keras, ya. Nanti bentuknya pelet. Nah, ini cara membukanya. Nah, ini yang kita balik, oke, ya. Ini kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini kita pindahkan lagi ke sini, ya. Nah, ini baru kita tekan lagi. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan pelet asam benzoat, ya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kawatnya sekarang kita ambil. Ini agak susah biasanya. Nah, setelah kita keluarkan seperti ini, ya, ini ada peletnya, ada kawat pengikat di sini. Ini kita timbang ulang. Baik, asam benzoatnya sudah kita timbang, ya, setelah kita ikat dengan kawat. Nah, sekarang ini kita masukkan ke bom kalorimeter, ya. Ini bom kalorimeternya. Pertama kita buka dulu tutupnya, ya. Ini kita keluarkan, ya. Nah, ini kita balik, masukkan ke sini. Oke. Nah, asam benzoatnya yang sudah kita ikat dengan kawat tadi, kita masukkan ke sini. Salah satu ujungnya kita masukkan ke sini, ya. Kemudian ujung yang satunya lagi kita masukkan di sebelah ini, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Baik, kalau sudah terikat seperti ini, ya, ini kita balik lagi posisinya seperti semula tadi. Oke. Nah, ini kita masukkan kembali ke sini, ya. Nah, sekarang kita tutup. Oke, kita rapatkan dulu. Oke, ini sudah.
Nah, sekarang agar bisa bereaksi, maka asam benzoat ini butuh oksigen ya. Nah, sekarang kita perlu memasukkan gas oksigen ke dalam bom kalorimeter ini agar nanti bisa bereaksi dengan asam benzoat. Ya, nah, kita menggunakan oksigennya dari tabung ini, selangnya di sini, kita taruh di sini ya. Ini caranya sangat sederhana, tapi pastikan ini sudah ditutup rapat ya, sehingga oksigen tidak keluar. Oke, kita buka ya, bismillah. Baik, sekitar 15 atm ya, tidak harus terlalu tepat ya. Nah, sekarang berarti di sini sudah ada asam benzoat dan juga sudah ada oksigen O2 ya. Nah, sekarang ini kita akan bakar ya, kita akan reaksikan menggunakan bom kalorimeter ya. Di bom kalorimeter ini ada baskom ya. Kita isi air ya, air sekitar 1 liter ya. Kemudian bomnya ini kita masukkan ke sini. Ya. Nah, setelah kita masukkan sini, baru kemudian baskomnya ini kita pindahkan masuk ke dalam perangkat bom kalorimeternya ya. Ini kita buka ya, masukkan di sini. Ya, pas seperti ini ya. Kemudian ini ada kawat ya. Ini ada kawat, 2 kawat ini. Ini adalah kawat listrik ya. Gunanya apa? Ini nanti untuk memberikan arus pendek dalam kawat pengikat tadi ya, sehingga nanti akan terjadi reaksi pembakaran menggunakan arus pendek ya. Ini kita colokkan di sini. Sini ada lubangnya. Ini juga kita colokkan ini. Ya, seperti itu. Kemudian baru kita tutup. Ya, ini kita tutup seperti ini. Ya. Sampai ini pengaduknya. Setelah masuk seperti ini, kita akan aduk terlebih dahulu ya, sampai kemudian kira-kira kita dapatkan temperatur T1 yang konstan ya. Jadi ini sudah ada petunjuknya, kalau putar ke sini dia on ya, kalau putar ke sana dia off ya. Nah, ini kita putar, kita aduk sambil kemudian kita perhatikan termometernya ya, sampai termometernya tidak naik atau tidak turun lagi. Masih bergerak, masih naik sedikit. Ya, masih naik 1 skala. Ya. Ini gunanya untuk menyamakan antara temperatur air dalam baskom tadi dengan temperatur bom kalorimeter ya, yang kita dapat T1. Baik, sudah berhenti. Saya baca dulu berapa temperaturnya. 28,232. Ya, baik. Kita dapatkan temperaturnya. Ya. T1 ya, T1 kita dapatkan 28,32 derajat Celcius ya. Ini T1. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah pembakaran ya. Kita akan mereaksikan ini sehingga terjadi reaksi dan reaksinya nanti akan melepaskan panas ya. Nah, caranya ini kita sambungkan dengan arus listrik ya. Nah, ini ada 2 kabel ya. Ini kabel tadi bersambung dengan kabel yang dalam ya. Nah, kita di sini ada 2, ada 7 cm dan ada 10 cm. Nah, tapi tadi kawatnya kita gunakan 10 cm, berarti di sini 10 cm ya. Oke. Oke, sudah seperti ini. Untuk mereaksikan di dalam itu, ini tombol hitam ini, ini kita pencet ya sekitar 2 detik. Pada saat kita pencet ini, lampu ini itu akan menyala. Ya, ketika dia menyala, itu berarti kabel kawat nikel tadi itu masih nyambung. Tapi ketika lampunya sudah padam, sudah tidak menyala lagi, berarti kabel nikelnya sudah putus. Artinya reaksinya sudah selesai. Baik, kita mulai ya. Baik. Bismillah. Ya, tadi sempat nyala ya, sekitar 1 detik ya. Nah, itu menandakan bahwa sudah terjadi reaksi. Apa buktinya terjadi reaksi? Kita lihat di sini. Kita lihat di termometernya. Kalian bisa lihat, ini terjadi kenaikan temperatur. Artinya, reaksi itu sudah melepaskan panas ya. Dan panasnya tadi dari bom kalorimeter itu masuk ke air. Air tadi itu diukur temperaturnya menggunakan termometer ini sehingga terjadi kenaikan temperatur. Baik, tadi kita T1-nya 28,32. Sekarang sudah 29,9. Sekarang terus naik ya. Sekarang sudah 30,1 ya.
Nah, problem yang akan kita temukan di praktikum ini, ya, terkadang kemudian reaksi pembakarannya itu gagal, ya, karena kawatnya putus. Sehingga kalau kawatnya putus, ya, tidak terjadi reaksi pembakaran, maka temperaturnya ini pasti tidak naik, ya, pasti dia akan tetap di T1, ya. Kalau sini 28,32, maka nanti termometernya akan berubah, tetap akan 28,32. Itu artinya reaksinya gagal. Nah, kalau reaksinya gagal, ya mau tidak mau berarti harus kita ulang, ya. Nah, kebetulan di sini, ini alhamdulillah bisa berhasil, ya, berarti tidak perlu kita ulang, ya. Sekarang sudah 31,2, ya, sudah naik sekitar 3 derajat, ya, dari 28 menjadi 31. Baik, sudah mulai melambat. Ini 31,1. Nah, sekarang kita dapatkan T2 31,52 derajat Celcius, ya. Nah, ini data yang kita miliki, ya, untuk asam benzoat. Setelah kita dapatkan T1 dan T2, ya, berarti praktikum untuk asam benzoat langkah pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita akan bongkar kalometer boom yang kita gunakan, ya. Cara pertama tentu cabut dulu listriknya, ya. Kita matikan, kita cabut listriknya untuk aman, ya. Kita memastikan kondisi aman, ya. Oke, setelah listriknya cabut, ini juga semua kabel-kabelnya kita cabut, ini. Cabut, ya. Nah, kemudian ini pengaduknya kita buka. Ini pengaduknya kita buka. Ya. Sekarang ini tutupnya kita ambil. Ini. Kemudian kabel tadi yang kita tancapkan ini kita keluarkan. Ya, kemudian baskomnya kita ambil. Ya, ini butuh. Ini baskom yang tadi berisi dengan bom kalometer, ya. Kalau teman-teman pegang ini pasti terasa panas, ya. Kenapa terasa panas? Karena tadi ada kalor yang keluar dari reaksi asam benzoat dengan oksigen, ya. Ini agak terasa panas. Ya. Oke. Kita perlu tisu. Baik. Ya, ini bom kalometer. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, setelah kita reaksikan, berarti di sini bukan lagi asam benzoat, ya, dan bukan lagi oksigen, ya, karena asam benzoat dan oksigennya sudah bereaksi, ya. Maka di sini yang ada di sini adalah hasil reaksinya, yaitu CO2 gas, ya, dan uap air H2O, ya. Kita buktikan. Ini kalau saya buka nanti, ini akan mengeluarkan gas CO2. Ini gas CO2, hasil reaksi, ya. Oke, ini juga saya buka. Saya akan perlihatkan ke teman-teman bahwa selain CO2 tadi yang kita keluarkan, ini juga memiliki uap air, ya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah uap air, ya. Ini uap air, ada uap air, ya. Ini adalah uap air hasil reaksi. Ini juga sama. Ini juga uap air, ya. Ada uap air, ya, sedikit, ya, karena memang tadi kita hanya pakai sekitar 1 gram. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, di sini tadi ada asam benzoat di sini, dia sudah bereaksi, ya, termasuk kawatnya, ya. Kawatnya juga sudah bereaksi, ya. Kawat nikelnya juga sudah. Ini sedikit, ya. Nah, tapi kawat ini jangan dibuang, ya. Ini diambil, tetap diambil kawat ini. Ya, sisa kawatnya, ada sisa kawat itu diambil. Nah, kemudian ini dibuat lurus, diukur panjangnya, ya. Kira-kira sisanya berapa? Ya, nanti kita ukur. Ini sekitar 3 cm, ya, 3 cm. Gunanya apa? Nanti kita lihat di perhitungan. Ya, sekitar 3 cm ini. Ya, nanti kita lihat 3,1, ya. Saya tulis. Sisa kawat. Ya, ini 3,1 cm, ya. Baik. Nah, sampai di sini untuk reaksian asam benzoat sudah selesai, ya. Semua datanya sudah kita miliki. Kita sudah punya T1-nya, sudah punya T2-nya, dan
sisa kawat yang tidak terbakar juga sudah kita miliki ya. Maka untuk sesi yang pertama asam bensonnya sudah selesai. Nah, untuk yang naftalena nanti prosesnya sama persis ya. Dari kita masukkan ini ke sini, kita masukkan, kemudian kita buat pelet ya. Kemudian kita masukkan ke bom kalorimeter, kemudian ini kita masukkan ke sini, ini kita balikkan ke sini, kemudian kita pencet di ini sehingga terjadi reaksi pembakaran, nanti temperaturnya juga naik. Sama persis prosesnya. Ya, oh, ini kawatnya ini habis ya. Kalau tadi ada sisanya 3 cm, kalau ini habis, berarti semuanya terbakar. Oke. Nah, berarti sampai di sini kita dapatkan sisa kawat untuk naftalena. Sisa kawatnya semuanya terbakar, berarti 0 cm ya. Kemudian naftalena yang akan kita tentukan kalor pembakarannya. Sini T1-nya 29,01 derajat Celcius, T2-nya 33,21 derajat Celcius. Sisa kawatnya semua terbakar. Ya, berarti 10 cm itu terbakar. Sisanya 0 cm. Nah, data kita sudah lengkap. Sekarang kita akan siap masuk ke perhitungan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi perhitungan ya. Rumus dasar kita adalah Q sama dengan C dikali delta T ya. C itulah kapasitas panas, delta T itu adalah T2 min T1 ya. Yang pertama kita asam benzoat dulu ya. Asam benzoat tadi berarti Q asam benzoat ditambah dengan Q kawat. Ya. Nah, karena dia senyawa standar ya, maka asam benzoatnya, Q asam benzoatnya itu sudah diketahui ya. Di botolnya ya, nanti teman-teman bisa lihat di botolnya itu sudah ada 6.318 kalori ya per gram. Ya, karena tadi kita menggunakan 0,95 gram, ya berarti tinggal kita kalikan ya 0,95 gram. Nah, ini untuk Q asam benzoat. Ya, nah ini kemudian kita tambah dengan Q kawat. Nah, Q kawat tadi kita tadi menggunakan kawatnya 10 cm, ya, yang sisa 3 cm, berarti terbakar 7 cm ya. Berarti caranya kita lihat kawat di sini 2,3 kalori per gram dikali dengan 10 cm dikurangi dengan 3,1 cm ya. Nah, maka kita akan dapatkan Q ya, Q dari asam pembakaran asam benzoat ya. Misalnya kita tulis A kalori per gram ya. Nah, ini adalah untuk Q-nya ya. Cara matematika nanti kalian menggunakan kalkulator, kalian akan dapat ya, misal A ya. Oke. Ini untuk asam benzoat ya. Ini untuk asam benzoat ya. Nah, kalau kita tahu Q-nya, maka C-nya, kapasitas panas bomnya, itu akan kita mudah tentukan. Itu sama dengan Q per delta T sama dengan ini Q ya, sama dengan ini A ya per delta T ya. Maka kita akan tahu berapa kapasitas panas dari bom kalorimeter ya. Misalnya D ya, misal B ya. Misal B, ini B, berarti C-nya untuk bom kalorimeter itu adalah B ya. Misalnya kapasitasnya B ya. Kalori per T ya. Oke. Nah, tugas kita di praktikum ini adalah menentukan berapa kalor pembakaran naftalena. Kita menggunakan rumus yang sama ya. Ini saya hapus. D kalori per temperatur ya, per Kelvin ya, Kelvin atau derajat Celcius bisa ya. Maka kalau yang asam benzoat naftalena yang kita cari adalah kalor pembakarannya, Q-nya ya. Berarti ini Q untuk naftalena itu adalah C dikali delta T ya. Kemudian C-nya dapat dari sini ya, B. Kemudian delta T-nya tadi kita dapatkan untuk naftalena itu adalah 33,21 dikurangi 29,01 ya. Maka kita dapat berapa kalor pembakaran naftalena ya. Tapi misalnya ya, misal ini C ya. Misal C kalori ya, kita dapatkan C kalori ya. Tapi ingat C ini ya, itu masih ada kawat di situ ya. Nah, sehingga
untuk naftalena yang real ya, real itu adalah C dikurangi dengan kalori kawat ya. C nya ini, C ini ya, C kecil ini, terus C kecil, C kecil ini kita kurangi dengan berapa panjang kawat yang terbakar untuk naftalena. Tadi kita lihat itu adalah yang terbakar adalah 10 cm ya, berarti ini 10 cm. Persentinya itu 2,3 ya, ada di sini 2,3 ya. Maka hasil perhitungan kita akan dapatkan ya, C dikurangi dengan ini ya, 10 cm dikali 2,3 kalori per gram. Maka kita akan ketemu misalnya di kalori ya. Nah, maka data kita atau perhitungan kita selesai ya. Baik, sekira itu ya. Mudah-mudahan rangkaian praktikum ini bisa dipahami dan bisa diikuti oleh teman-teman ada di mahasiswa sekalian.